Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 prakarya yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Syafiq Altaf. Saya Iksan Hamdinejad. Saya Ika Alfiansah. Saya Hikmah Akbar. Di sini kita akan membuat video presentasi tentang laporan kegiatan usaha makanan internasional. Pertama ada kata pengantar, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok dengan judul Makanan Internasional. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Dengan menyusun makalah ini, kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyusun masalah ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Kami harap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada alat, yaitu sendok, garpu, kuas, mangkok, piring, air fryer, dan capitan. Yang kedua ada bahan, yaitu 3 lembar kulit pangsit, 16 buah crab stick, 1 batang daun bawang iris, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh, lada bubuk, 1 siung bawang putih parut. Selanjutnya ada cara membuat crepes rangon. Pertama, campur semua bahan kecuali kulit pangsit di dalam wadah, aduk rata. Yang kedua, ambil 1 lembar kulit pangsit, ambil 1 sendok teh isi, letakkan di bagian tengah kulit, lipat kulit sampai membentuk seperti bunga. Pastikan kulit merekat satu sama lain. Lakukan proses ini sampai kulit pangsit dan isi habis. Yang ketiga, panaskan minyak goreng, masukkan crepes rangon, goreng sampai coklat kemasan, angkat, sajikan bersama mayones atau saus sambal sesuai selera. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang. Dalam suatu kegiatan usaha makanan internasional, banyak sekali macam atau jenis aneka makanan, mulai dari aneka kue kering sampai kue basah, serta makanan kering maupun kuah dan makanan yang siap saji atau melalui proses masak yang lama. Seorang wirausaha dalam menentukan usaha yang ingin mereka jalankan tentunya memiliki banyak sekali pertimbangan yang dilihat dan berbagai aspek terutama dengan dibantu oleh analisis SWOT. Seorang wirausaha dapat mengatasi permasalahan tersebut serta dengan analisis SWOT membantu mereka dalam mempertimbangkan usaha apa saja yang ingin mereka kembangkan. Dalam kegiatan usaha makanan internasional ini, saya ingin mencoba kami ingin mencoba untuk memilih makanan internasional yang cocok untuk dijadikan sesuatu yang tentunya dapat menghasilkan uang dan tentunya dengan melihat peluang yang ada. Dalam hal ini, saya memilih untuk memulai usaha makanan internasional yaitu crab rangun yang dibuat dari olahan crab stick. Crab rangun merupakan masakan Cina Amerika yang disajikan di restoran Chinese food. Komponen yang digunakan untuk membuat masakan ini ditemukan di New York pada akhir abad ke-19. Sekilas bentuk crab rangun serupa dengan pangsit goreng, yakni menggunakan kulit pangsit sebagai bungkus isiannya. Bedanya, crab rangun terbuat dari campuran stik kepiting atau crab stick dan krim keju yang dibalut dengan kulit pangsit. Makanan ini dimasak dengan cara digoreng. Nama crab rangun berasal dari salah satu daerah Myanmar, yaitu Rangun, Yangon. Pengambilan nama tersebut dilakukan karena Myanmar punya pengaruh gastronomi di Cina, serta kedua negara tersebut juga berbagi perbatasan di daratan. Selain faktor geografis, nama Rangun diambil karena penyebutan namanya dirasa mudah untuk diucapkan oleh penutur asli bahasa Inggris. B. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: mengenal makanan internasional crab rangon kepada masyarakat, memberikan daya saing yang sehat, memperoleh keuntungan yang menjanjikan, memperoleh kepercayaan dan kepuasan akan produk yang ditawarkan dari konsumen secara optimal, sehingga usaha yang telah dijalankan atau dikembangkan akan terus berjalan dan dapat terus berkembang.
Kegunaan kegiatan untuk melatih kemampuan atau keterampilan dalam berwirausaha, menambah pengalaman dalam bidang kewirausahaan, mendorong seorang wirausahawan untuk lebih giat dengan kerja keras dan mandiri dalam menghadapi berbagai aspek serta masalah, menjadikan seorang wirausahawan lebih mantap dalam berwirausaha dengan terus belajar dan belajar dari kesalahan yang ada, mengisi waktu luang dengan menghasilkan uang. Kajian teori crab rangon adalah produk akulturasi masakan dari Cina Amerika di perantauan. Tekstur kriuk dan isinya yang menggugah selera menjadikannya sebagai snack yang legendaris dan baru-baru ini malah dipopulerkan kembali di media sosial. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi dan tak terbatas. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu wilayah negara untuk berbagi hal kepentingan. Karena itu, tentu saja mereka membutuhkan makanan atau merindukan makanan dari negara asal mereka, dan untuk penduduk lokal tentu saja memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap makanan internasional dan memiliki rasa ingin tahu untuk dapat merasakan dan menikmati makanan itu. Hal ini menjadi jalan dan membuka peluang untuk kita membuka tempat menjual makanan internasional, itu Crabs Rangon. Seperti tempat makanan, restoran, dan rumah makan. Berikut hal yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha makanan internasional. Yang pertama, menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan bumbu yang tepat. Keempat, cari lokasi untuk membuka tempat usaha yang strategis dan tepat. Yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Keenam, berikan pelayanan yang prima, yaitu melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Yang ketujuh, konsisten dan pelayanan. Misalnya membuka dan menutup restoran atau rumah makan sesuai dengan jadwal dan jam yang memang sudah ditetapkan. Selanjutnya, proses pelaksanaan kegiatan dan melakukan usaha makanan internasional ini. Pelaksanaan kegiatan usaha akan dilaksanakan dan dilakukan di tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang cukup baik untuk dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka sebelumnya saya akan menentukan lokasi yang strategis untuk tempat usaha dengan melakukan observasi lokasi. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, kita harus dapat melihat peluang dan kekuatan, mengatasi kelemahan, dan menggulangi ancaman. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan analisis SWOT dalam melaksanakan usaha kita tersebut. Cupu kayak guru mami. Selanjutnya, bab 3, penutupan. Kesimpulannya, dalam materi masakan internasional dapat disimpulkan bahwa dibagi menjadi dua jenis, yaitu makanan oriental yang merupakan masakan yang berasal dari Asia seperti Indonesia, Thailand, Cina, dan lain-lain. Sedangkan makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari benua Eropa. Setiap jenis makanan memiliki ciri masing-masing. Kedua jenis juga memiliki perbedaan dengan berbagai bentuk ketentuan. Kedua masakan melalui perbedaan dapat dinikmati oleh semua orang. Sarannya, keberagaman rasa dari setiap makanan internasional menjadi karakter yang dimiliki oleh berbagai negara. Dengan berbagai metode dan cara proses masakan, dan berbeda-beda juga bumbu yang harus kita ketahui serta pelajari. Mempelajari materi ini menambah pengetahuan dan keluasannya. Sekian video presentasi tentang Makanan internasional dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.